Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan cerita asal-usul senjata andalan suku Madura, yaitu celurit. Oke teman-teman, mari kita simak cerita berikut ini. Celurit atau celurit sama dengan bahasa Madura, bukan sekadar senjata tradisional khas dari Madura, namun tak dapat dipisahkan dari budaya dan tradisi masyarakat Madura. Celurit itu adalah simbol kejantanan laki-laki. Menurut para budayawan, senjata celurit memiliki filosofi. Dari bentuknya yang mirip tanda tanya, bisa dimaknai sebagai satu bentuk kepribadian masyarakat Madura yang selalu ingin tahu. Namun ada penafsiran lain, bahwa karena celurit itu bentuknya bengkok, mirip dengan tulang rusuk manusia yang berkurang itu. Karena itu agar kejantanan laki-laki tidak berkurang, maka mengganti tulang rusuk yang hilang itu dengan celurit yang diselipkan di pinggang bagian kiri. Sebagian orang menyebut celurit sebagai identitas orang Madura. Kemanapun orang Madura pergi tidak terlepas dari celurit. Dalam skripsinya, Matroni menyimpulkan, celurit memiliki relasi yang kuat dengan faktor budaya, struktur sosial, kondisi perekonomian, agama, dan pendidikan yang sudah dibangun oleh masyarakat. Senjata tradisional ini memiliki bilah terbuat dari besi berbentuk melengkung mirip bukan sabit sebagai ciri khasnya. Pada umumnya celurit diwadahi sarung terbuat dari kulit sapi atau kerbau yang tebal. Memiliki gagang hulu terbuat dari kayu. Bilah celurit memiliki ikatan yang melekat pada gagang kayu serta menembus sampai ujung gagang. Ada beberapa macam jenis celurit, diantaranya artakabuan, yang biasanya digunakan untuk carok, yaitu perkelahian yang biasanya dilakukan ketika seseorang merasa dipermalukan dan harga dirinya dilecehkan. Carok dan celurit ibarat mata uang logam dengan dua gambar. Istilah ini terus bermetamorfosa hingga pada tahun 70-an. Carok telah mengalami pembengkokan makna. Dari mekanisme penegakan harga diri menuju ritus balas dendam dan penyaluran agresi semata-mata. Berbeda dengan suku Bugis yang memiliki resolusi konflik Madeceng atau Mabaji untuk mencegah ritual balas dendam dan memutus mata rantai kekerasan. Menurut Latif Wiyata, jenis celurit untuk keperluan kegiatan pertanian dan rumah tangga dapat dengan mudah dibedakan dengan celurit untuk carok dengan hanya melihat bentuknya yang tidak melengkung sempurna dari batas pegangan hingga ke ujung. Selain itu, karena bukan terbuat dari baja murni dan cara pengerjaannya yang terkesan tidak rapi, maka permukaannya nampak kasar dan agak hitam. Celurit untuk carok permukaannya sangat halus dan putih mengkilap yang menandakan tingkat ketajamannya sangat tinggi. Artakabuan adalah jenis celurit yang sangat diminati oleh banyak orang Madura, khususnya di kawasan Madura Barat. Nama Takabuan berasal dari nama desa pembuatannya, Takabu. Selain bentuknya cukup bagus, tingkat ketajamannya dapat diandalkan karena terbuat dari bahan baja campuran besi berkualitas baik. Jenis celurit yang lain adalah ardang osok berbentuk seperti buah pisang, gedang sama dengan pisang, biasanya bukan untuk keperluan rumah tangga melainkan untuk alat pertahanan diri, yang hanya ditaruh di rumah karena bentuknya melebihi ukuran celurit pada umumnya sehingga tidak dapat dibawa bepergian. Ada lagi yang disebut tekos buambu, bentuknya seperti tikus sedang diam, arbulu ajem, bulu ayam, lancor ayam, atau yang bergagang sangat panjang disebut arlancor dan calokodi. Sedangkan sabit atau artane,
yang bentuknya lebih sederhana biasanya digunakan sebagai alat pertanian. Demikian pula bendo, calo birang atau biris yang menyerupai pisau besar parang, hanya sebagian kecil ujungnya saja yang melengkung. Koner, larang dan tumbak-tombak. Perkembangan desain celurit sendiri baru mulai betul-betul khusus untuk membunuh. Diperkirakan pada masa revolusi 1945, di mana resimen 35 Joko Tole yang memberontak pada Belanda di pulau tersebut. Belanda yang dibantu pasukan Cakra, pasukan pribumi Madura kerap berhadapan dengan pasukan siluman tersebut. Meski tidak semua pasukan resimen 35 Joko Tole ini memiliki senjata celurit, namun kerap terjadi pertarungan antara pasukan Cakra dengan resimen 35 Joko Tole ini. Kedua belah pihak sudah ada yang menggunakan senjata celurit, meski hanya sebatas senjata ala kadarnya. Desain celurit yang sekarang ini kita lihat merupakan desain dari peristiwa Beret Temor, Barat Timur, yang menghebohkan di tahun 1968 hingga 80-an. Pada masa ini desain celurit mulai dikenal dengan berbagai bentuk, seperti kembang turi dan bulan sabit. Sejarah asal mula celurit belum ditemukan. Yang ada justru legenda dari Pasuruan yang bukan berada di Pulau Madura. Konon seorang mandor tebu beretnis Madura bernama Sakra melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda menggunakan celurit yang biasanya hanya digunakan sebagai alat pertanian. Ketika kemudian lelaki asal Bangkalan itu dihukum mati, warga Pasuruan yang mayoritas berasal dari suku Madura marah dan mulai berani melakukan perlawanan pada penjajah dengan senjata andalan berupa celurit. Sehingga celurit mulai beralih fungsi menjadi simbol perlawanan, simbol harga diri serta strata sosial. Jika data ini benar, berarti celurit sebagai senjata tradisional masih relatif baru, yaitu pada masa Hindia Belanda atau sekitar abad ke-18. Sejak masa Raden Segoro hingga Banyak Wait 1269, Pangeran Joko Tole 1415 hingga ke masa Cakraningrat atau Kiai Pragolbo 1531, senjata celurit masih belum ada. Mereka hanya mengenal senjata tombak, pedang, keris dan panah sebagaimana umumnya prajurit-prajurit kerajaan. Hingga permulaan berdirinya Majapahit yang didukung oleh Kerajaan Sumenep, maupun sebelumnya pada masa Tumapel hingga Singasari yang jatuh oleh Kerajaan Gelang-Gelang Kediri yang dibantu pasukan Madura, senjata celurit masih belum ada. Bahkan pada masa penyerbuan ke Batavia oleh Fathahillah yang dibantu pasukan Madura, juga mereka masih bersenjatakan keris atau yang lainnya, bukan celurit. Bahkan pada peristiwa Beranjang Kawat dan Jurang Penatas, sama sekali tak ada senjata celurit disebut-sebut. Bagi warga Madura, celurit tak dapat dipisahkan dari kehidupan keseharian. Kemanapun mereka pergi selalu membawa celurit yang diselipkan di pinggangnya. Bukan untuk persiapan perkelahian, namun manakala tidak membawa celurit justru dianggap bukan lelaki jantan. Namun belakangan hal itu sudah tidak dilakukan lagi karena alasan keamanan. Sementara minimal sebuah celurit selalu ada di setiap rumah sebagai sekep, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perampokan, pencurian dan semacamnya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih dan salam satu budaya Indonesia.